الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وإمامي رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. Jemaah yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh, pada kesempatan di siang hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita daripada perkataan kekasih kita yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk mulai kepada bab yang baru setelah kita melewati bab tentang sabar. Kali ini kita akan masuk ke bab tentang sidq, yani kejujuran ataupun kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, babus sidq, bab perihal tentang kejujuran. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau bersama orang-orang yang benar ataupun jujur. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, was-sadiqina was-sadiqat. Dalam rangka memuji kepada orang-orang yang jujur dari baik laki-laki maupun perempuan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Kalau mereka benar dan jujur sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah lebih baik buat mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Krisis kita saat ini diantaranya adalah kejujuran dan kebenaran. Menjadi krisis pribadi muslim. Apa itu kejujuran? Seorang ulama menafsirkan, memaknai kejujuran adalah ketika yang di dalam sesuai dengan yang nampak. Itu jujur. Sebagian ulama lagi memaknai jujur itu adalah ketika ungkapan sesuai dengan perbuatan. Ketika apa-apa yang dari tutur kata yang dibicarakan sesuai dengan realita yang dikerjakan. Semua di antara kita tidak ada yang mau ditipu. Tapi susah kita untuk memiliki sifat jujur. Semua di antara kita ingin anak kita, istri kita, bawahan kita jujur kepada kita. Tapi kita justru sulit untuk memiliki sifat jujur itu sendiri. Nanti para ulama akan menjelaskan batasan-batasan dusta dan batasan-batasan jujur itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, hendaklah kita ini bertakwa kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, dan juga selalu bersama orang-orang yang jujur. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala berkata di akhir ayatnya wa kunu ma'as sadiqin? Hendaklah kita bersama orang-orang yang jujur. Karena jujur itu nular, Pak. Karena jujur itu menular. Kalau kita duduk bersama 10 pembohong, bisa ada 2 kemungkinan yang terjadi. Kita jadi pembohong, kita jadi orang yang dusta, atau minimal sekali kita menganggap dusta itu biasa-biasa saja. Circle itu penting. Seorang ulama mengatakan, Ibnu Khaldun, ahli sosiologi dari kaum muslimin, beliau peletak pertama ilmu sosiologi, beliau mengatakan bahwasanya al-mar'u ibnu bi'atih. Manusia itu adalah siapa circle dia. Sederhana sekali konsepnya. Kalau circle kita, orang-orang, teman-teman kita selalu mensupport kepada kebaikan, baik kebaikan berupa kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, kita akan tersemangati dengan itu. Jika seandainya circle kita adalah orang-orang yang kerjanya hanya mengeluh, kerjanya hanya membuat kita menjadi malas,
urusan dunia maupun urusan akhirat, secara otomatis kita akan membuat mental kita, membuat semangat kita drop. Begitu juga ketika jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan garis yang mudah, di antaranya adalah wa kunu ma'as shadiqin. Selalulah engkau bersama orang-orang yang jujur. Karena jujur tadi yang kami ungkapkan, bahwasanya jujur itu bisa membuat kita tertular dari orang yang jujur. Hadis yang pertama yang Rasulullah SAW ungkapkan. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu membawa kepada kebaikan, kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebajikan itu menyeret seseorang, membawa orang itu menuju surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktab indallahi siddiqa. Orang itu selalu mengungkapkan, selalu berkata-kata, selalu melakukan perbuatan dengan benar dan jujur, sehingga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di level orang-orang siddiqin. Yang menarik adalah setelahnya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta itu membawa orang kepada dalam kategori orang yang buruk. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Fujur itu, perbuatan buruk itu menyeret, membawa orang menuju neraka. Wa innar rajula yakdzibu hatta yuktab indallahi kadzdzaba. Terus menerus orang itu berdusta sehingga masuk dalam kategori orang-orang yang dituliskan oleh Allah pendusta. Dusta itu satu level. Tukang bohong lain level lebih tinggi lagi. Pembohong dan tukang bohong. Nanti ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk tukang bohong. Bapak jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji, kita lebih mendalami lagi hadis ini. Nabi berkata seolah-olah seperti ini. Orang-orang yang biasa jujur, dia akan naik ke level orang-orang jujur. Tapi dengan syarat dia membiasakan dirinya untuk berkata jujur, melakukan satu perbuatan yang sesuai dengan yang dia ungkapkan. Masuk ke gerbong orang-orang baik. Langkah pertamanya jujur. Jujur ini pahit. Kadang-kadang, nggak semua jujur itu pahit ya. Tapi kadang-kadang jujur itu pahit. Tapi jujur pasti tenang. Jujur itu pahit. Tapi pasti membawa ketenangan. Dusta itu manis. Kadang-kadang. Tapi pasti membawa kegelisahan. Bapak anggap orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan yang strategis, nauzubillah min zalik, yang melakukan korupsi, walaupun tidak terekspos oleh media, oleh KPK dan seterusnya, tapi pasti ada perasaan was-was. Pasti, saya pastikan itu. Bagaimana kalau misalnya backingannya udah nggak berpengaruh lagi, itu dia akan terus gelisah. Karena satu kedustaan, kita butuh kedustaan lagi untuk menutupi dusta yang pertama. Bohongnya kita terhadap satu perkara, kita butuh bohong lagi untuk menutupi bohong-bohong selanjutnya. Dan bohong selanjutnya kita butuh menutupi dengan bohong-bohong yang selanjutnya. Bapak dusta dengan istri. Mau kemana Pak? Mau ke sana, padahal mau ke situ. Ya, terjemahkanlah masing-masing ya, di logikanya misalnya. Ternyata Bapak bohong. Ternyata ketangkep. Temen ada yang pasang status, ada kita di situ. Ketahuan kita. Pulang, ya siap-siap lah kan, perang dunia kedua kan, yang kecil, perang dunia kecil ya kan. Sampai Bapak katanya mau ke sana. Kok tadi saya lihat status teman Bapak ke sana? Oh enggak, dia harus bohong lagi nih. Apa yang kira-kira biar istri nggak marah ya? Dia akan bilang bahwasanya tadi lagi di jalan tiba-tiba teman nge-WA, akhirnya Bapak melipir dulu sebentar ke situ. Nah, kita butuh bohong lagi yang kedua Pak. Bohong di atas kebohongan, butuh kebohongan selanjutnya. Walaupun Bapak yang dirahmati Allah,
ada bohong putih namanya Pak. Ada bohong putih. Para ulama mengatakan ada bohong bisa dibolehkan, bahkan diwajibkan kita berbohong. Pertama, diantaranya bohong dalam rangka mendamaikan. Satu, bohong dalam rangka mendamaikan orang, Pak. Kita punya teman berkelahi, atau kita punya orang tua berantem, Pak. Ada salam dari siapa? Kita tahu nih dia lagi berantem ini, nggak tegur-teguran. Ketemu pun buang muka. Bukan muka doang yang dibuang, badan pun dibuang. Cari arah yang berbeda. Ada salam dari si A. Yang berantem A dengan B nih teman kita. Ada salam dari A. Itu si A itu nggak pernah ngucapin salam, Pak. Ketika ketemu si B, diajak makan tuh, situ kemarin diajak ngopi sama teman kita si Anu. Itu ketemu dua-duanya, jadi main senyum-senyuman. Senyum yang satu, senyum lagi ke yang lain. Padahal itu dusta kita, Pak. Itu dalam agama kita termasuk bohong putih yang boleh kita lakukan. Karena islahun bainan nas. Mendamaikan antara dua teman kita yang berseteru. Ini bohong yang boleh. Yang kedua, apalagi bohong yang boleh? Bohong dalam rangka memuji istri kita, Pak. Itu boleh, Pak? Halo, Pak? Halo, Pak? Istri kita habis dandan, Pak. Pakai lipstik, kita baru pulang dari mana-mana gitu kan. Atau kita mau berangkat kondangan lah, biasanya dandannya nggak tahu ya, istrinya masing-masing ya. Ada istrinya yang dandan kalau suaminya datang, ada istrinya yang dandan kalau keluar rumah. Gitu kan. Yang paling benar adalah istri yang berdandan ketika kita pulang dari mana-mana. Jangan sampai istri kita pulang dari mana-mana, kita pulang dari mana-mana, istri kita nggak enak dipandang, malah enek dipandang. Itu bahaya itu. Istri kita baru dandan, Pak, kita puji, Pak. Masya Allah. Kayak anak 17 tahun ya. Itu bohong nggak? Bohong, Pak, mana mungkin istri kita udah 50 tahun lah kita bohong itu. Itu ulama mengatakan bohong yang boleh. Dalam rangka memuji istri. Karena istri pasti senang dipuji. Pasti, Pak. Walaupun itu, wah kok cantik banget kamu ya. Kayak baru nikah, kayak kita baru nikah ya. Dasar gombal. Tapi sebenarnya dia demen itu dipuji begitu. Itu bohong yang boleh, kedua. Yang ketiga, bohong yang boleh diantaranya adalah bohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang diambil atau yang jika terjadi akan dibunuh dengan tidak hak, dengan cara yang tidak benar. Contoh, ada maling, dikejar massa. Wah, dikejar massa. Lewat rumah kita, ngumpet di dalam pagar kita, masuk ke halaman rumah kita. Kita ditanya, tadi ada ketemu, Pak, izin Pak, tadi ada maling nggak di sini? Bapak keluar ke depan pagar, mengungkapkan ungkapan yang multi tafsir. Pak, ada maling nggak di sini? Semenjak saya berdiri di sini nggak ada di depan pagar. Dan Bapak nggak bohong itu. Semenjak di depan sini, padahal tadi di dalam ada. Nah itu kan multi tafsir. Maka itu dalam rangka menyelamatkan nyawa orang. Kalau seandainya dia dikeluarkan, kita kasih tahu ada, bisa dibakar, bisa dipukuli sampai mati, amukan massa yang luar biasa, maka di situ bohong dalam rangka menyelamatkan nyawa orang, bukan yang hak sebenarnya. Nah kalau ngumpetin memang sudah haknya, dia harus dihukum mati oleh negara, kita umpetin, nah itu malah jadi haram. Ini kan kezoliman. Semaling-malingnya orang tidak boleh dihukum oleh perseorangan. Yang wajib, yang boleh menghukum adalah negara. Itu aturan dalam agama kita. Tidak boleh mengeksekusi sendiri. Hatta walaupun dalam syariat Islam. Misalnya orang yang mencuri lebih daripada takaran curian, karena tidak semua mencuri itu dipotong tangan dalam agama Islam.
Mencuri gorengan nggak potong tangan, Pak. Mencuri misalnya air minum tidak potong tangan. Yang harga-harga murah itu, sebagian ulama mengatakan di bawah 500.000, itu tidak terkena hukum potong tangan, Pak. Di atas takaran syariat memang ada hukuman potong tangan. Tapi potong tangan pun tidak boleh dieksekusi oleh perseorangan. Halo, halo, ngadat ya. Tes, oke. Tidak boleh dieksekusi oleh perseorangan. Apapun alasannya, dalam syariat Islam tidak boleh dipersekusi oleh seorang, oleh pengurus masjid, oleh bapaknya, oleh nggak boleh, tetap nggak boleh. Walaupun jika seandainya ada syariat potong tangan. Nah, ini sebagian yang tadi saya sebutkan, bohong-bohong yang disebut dengan bohong putih yang tidak menjerumuskan orang itu menjadi dalam kategori orang yang kadzaba, pendusta. Kadzaba, pendusta. Selanjutnya hadis yang selanjutnya adalah hadis diriwayatkan oleh masih dengan nada yang mirip an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kata Nabi, tinggalkan yang engkau ragu menuju perkara yang engkau yakin. Nanti kita akan jelaskan fa inna sidqa tuma'ninah. Nabi menggaransi karena kejujuran itu membawa kepada ketenangan. Wal kizba rebah, dan dusta itu membawa kegelisahan atau ketidaktenangan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi, katanya ini adalah hadis yang sahih. Baik. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh seorang cucu Nabi, yaitu bernama Hasan bin Ali ibni Abi Thalib, atau Hasan bin Ali yang beristri putri baginda Nabi, yaitu Fatimah Az-Zahra. Ini adalah cucu baginda Nabi Muhammad SAW yang ketika lahir tadinya Sayyidina Ali menamakan Harb. Harb itu artinya apa? Perang. Jadi ketika Nabi SAW datang mengunjungi putrinya yang baru melahirkan, wahai Ali, kau namai siapa anakku itu? Cucuku maksudnya. Saya namai Harb. Arab demen Pak, nama-nama yang begitu Pak. Harb, Asad, gitu kan. Perang, macan, itu namanya gitu Pak. Ganti, kata Rasulullah. Namain anak engkau itu atau cucu aku itu Hasan. Hasan artinya baik. Nah, jadi kalau ada kita punya anak, punya cucu, namanya, ataupun sudah besar juga nggak apa-apa Pak, diganti namanya Pak. Namanya misalnya nama-nama yang buruk, ya sunnahnya itu adalah diganti nama. Apalah arti sebuah nama? Ada ungkapan seperti itu. Apalah arti sebuah nama? Nama pengaruh. Nama itu mempengaruhi, bisa mempengaruhi kehidupan orang. Nabi Muhammad SAW satu ketika meminta para sahabat, ini saya mau minum susu, kata Nabi. Coba ada nggak yang diantara kalian yang bisa memerah susu? Yang bisa, yang karena kan itu kan kebiasaan ya. Yang biasa memerah susu siapa? Tolong peraskan saya susu. Saya Rasulullah. Siapa nama kamu? Nama saya Mur. Mur itu artinya pahit Pak. Kata Nabi, duduk. Mungkin mungkin ditakutkan nanti susu yang diperas pahit nih. Ini pengaruh Nabi Muhammad SAW itu di dalam agama kita itu ungkapan itu tidak serta-merta benar Pak. Apalah arti sebuah nama? Apa karena nama itu bisa memaknai positive thinking atau tafaul bahasa agamanya. Maka nama-nama walaupun tidak harus berbahasa Arab. Saya ulangi sekali lagi. Tidak harus berbahasa Arab. Tidak ada satu hadis pun yang kami tahu bahwasanya harus berbahasa Arab. Tidak. Anjuran Nabi, namailah anak-anak kalian yang depannya ada abnya. Abdurrahman, Abdurrahim. Baik dengan nama Muhammad dan seterusnya. Kalau namanya bahasa Arabnya Beruntung itu Falah ya. Karena dia tinggal di Jawa, asli orang wong Jawa, namai Bejo. Ya buatan apa-apa. Bejo artinya apa? Untung. Ya, Falah juga artinya
untung nggak apa-apa. Tapi ada makna-makna kalimat yang tidak baik, nah itu janganlah diganti. Misalnya namanya Abdunnar, hamba neraka, ya gantilah, itu pasti nggak baik kan itu kan namanya. Nah ini ada, maaf ya, sebagian orang menamainya, saya pernah mendapati ada yang menamai mentang-mentang bahasa Arab, dia pakai bahasa Arab aja, dia nggak tahu artinya apa. Seharusnya kan perempuan itu namanya Siti Fajriyah. Fajriyah itu artinya yang lahir di waktu fajar, karena anaknya lahir di pagi hari dinamai Siti Fajriyah. Salah, dia nggak nanya sama Ustadz dulu, dinamainya Siti Parjiah. Ini jadi salah kan, maaf ya. Siti Parjiah, Parjiah itu artinya apa? Kemaluan perempuan, Pak. Mirip-mirip, salah nama dia, Fajriyah dengan Parjiah. Nah ini salah nama. Maka Sayyidina Rasulullah pun mengganti namanya, tadinya Hasan. Ini saya ingin mengcapture terlebih dahulu siapa perawi hadis ini, biasa dalam ilmu hadis itu, agar kita mengetahui, mengenal biografi sahabat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu ini adalah cucu baginda Nabi Muhammad SAW yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar Siddiq melihat Sayyidina Hasan, kata Abu Bakar Siddiq, mirip sekali kau dengan kakek engkau, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Hasan ini postur tubuhnya mirip dengan Nabi Muhammad SAW, tentunya karena beliau adalah cucu baginda Nabi. Cucu baginda Nabi yang hidup cuma dua, Hasan dan Husain, dan dari Sayyidatuna Fatimah. Sisanya keturunan Hasan ataupun Husain. Tidak ada lagi. Jadi cucu baginda Nabi Muhammad SAW, Hasan ataupun Husain. Kata Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain adalah anak muda yang pimpinan anak-anak muda yang masuk surga nanti. Itu perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, cintailah Hasan dan Husain, karena siapa yang cinta kepada mereka berdua, aku akan mencintai mereka. Itu konkret dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai wajib, akan tetapi bukan berarti tidak ditegur jika seandainya berseberangan dengan yang diajarkan oleh datuknya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Satu ketika Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain sedang sujud. Rambutnya kan panjang, Pak, dikuncir, Pak. Tiba-tiba seorang sahabat, saya lupa antara Abdullah bin Mas'ud atau Abu Hurairah, lewat melihat, ditarik langsung kuncirnya, dibuka sehingga rambutnya terurai. Kata sahabat ini, datuk engkau, kakek engkau itu mengajarkan kalau sujud jangan diikat rambut. Kalau sedang sholat rambut jangan diikat, agar semuanya terurai mengikuti sujudnya tubuh engkau, mengikuti sujudnya. Jadi supaya ikut sujud rambutnya gitu. Jadi ditegur nggak masalah. Ya. Mencintai dan menghormati bukan berarti orang yang kita cintai dan orang kita hormati tidak melakukan kesalahan. Itu tolong digarisbawahi, itulah ajaran di dalam agama kita. Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu meninggal diracun oleh salah satu istrinya, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu Sayyidina Hasan, kalau Sayyidina Husain kan wafat di Karbala, sebagaimana kisah yang panjang, dibunuh di tengah peperangan di kota Karbala. Sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhu. Apa pesan Sayyidina Hasan? Saya mendengar, saya menghafal satu hadis dari kakek saya, yaitu Rasulullah. Kata Rasulullah, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan perkara yang engkau ragu menuju perkara yang engkau tidak ragu. Tinggalkan perkara yang engkau masih timbang-timbang dengan perkara yang engkau lebih yakin. Ini satu konsep oleh Rasulullah di dalam konsep kehidupan. Satu quote dari Rasulullah menjadi pegangan umat Rasulullah kita dalam menjalani kehidupan. Tinggalkan perkara yang kita sebenarnya ragu menuju perkara yang tidak kita ragu, yang kita yakin. Ini banyak sekali terapannya hadis ini dalam kehidupan kita masing-masing. Apa-apa yang masih kita ragu, Pak, jangan kita maju sebelum kita yakin itu benar-benar. Sederhananya dalam kehidupan bekerja, kita mendapatkan peluang lagi di tempat lain dengan profit ataupun nilai finansial yang lebih tinggi. Boleh dong, wajar saja.
Di dalam agama, di dalam kehidupan ini kita mencari yang lebih besar, wajar dan boleh, tidak dilarang oleh agama. Tapi yang sana kita masih melakukan harus melakukan proses lagi yang panjang, yang bisa kita masuk, bisa nggak masuk. Tapi yang di sini nih gaji kita sudah jelas. Nah itu pasti itu. Rasulullah SAW sudah, jika kita menanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah akan menjawab, tinggalkan yang ragu, ambil yang pasti. Lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti mimpi. Daripada makan roti mimpi. Ya lebih bagusnya makan roti beneran daripada singkong beneran. Tapi sekarang singkong lebih sehat ya daripada roti, kata dokter itu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terapan ini di dalam kehidupan, terapan hadis ini juga bisa di dalam ibadah. Bapak ragu masuk ke dalam sini. Salat 2 rakaat. 2/3, 2/3. Ambil berapa, Pak? Hah? 2/3, 2/3. Ambil 3. Ambil 2, Pak. Kita kan ragu. Saya sholat di rakaat yang saya nggak tahu berapa. Ini 2 atau 3, 2 atau 3. Ambil yang paling kecil. Karena yang 2 pasti kita yakin udah tadi. Yang ragu kita ini di 3. Maka kita ambil yang 2, ditutup dengan nanti sujud sahwi. Kata Nabi, ambillah yang kau yakin, tinggalkan yang kau ragu. Kira-kira paham, Pak? Kalau paham saya pindah ke yang lain. Wudu. Wudu ini kadang-kadang ada dua masalah, ada dua terapan. Wudu ini kadang orang ragu sudah batal atau belum. Bapak tadi dari kantor, misalnya dari kamar mandi di dalam sana, Bapak ke kamar mandi, buang air kecil. Biasanya habis buang air kecil wudu, biasanya. Nah, Bapak datang ke masjid ini, begitu turun, tadi sudah batal apa belum? Maaf, tadi sudah wudu apa belum ya? Udah wudu apa belum? Udah wudu apa belum? Tapi biasanya saya wudu kalau ke kamar mandi. Tapi ini tadi udah wudu apa belum? Udah belum? Ambilnya udah atau belum? Hah? Lihat yang yakin yang mana? Yang yakin itu yang belum. Yang ragunya itu udah apa belum? Maka diambil di situ. Halo, ini konsen apa enggak ini? Maka diambil di situ adalah belum wudu. Lain hal dengan ini, Bapak sudah yakin tadi. Yakin Bapak. Dari rumah tuh sudah wudu. Sudah wudu dari rumah, yakin sudah wudu. Tapi begitu Bapak di rumah ada tamu. Ngobrol, azan di masjid. Bapak berangkat ke masjid tuh. Tadi wudu udah, tapi udah batal apa belum ya tadi? Udah batal apa belum? Udah batal apa belum? Udah belum? Belum batal. Beda dengan yang tadi. Saya ulangi lagi, ini harap dipelajari sekali, Bapak pakai sampai hari kiamat ini, Pak. Ini terjadi sering sekali. Baik, ulang lagi sekali lagi. Yang pertama, Bapak biasanya kalau ke kamar mandi wudu. Bapak datang ke masjid. Udah wudu apa belum? Udah wudu apa belum? Yang pasti itu belum wudu. Yang meragukan sudah atau belum. Wudu apa enggak tadi sebenarnya? Yang pastinya adalah belum wudu. Tapi yang membuat ragu sudah tadi ngambil air wudu apa enggak? Itu kan berarti yang asli yakinnya itu belum wudu. Yang kedua, kasusnya berbeda. Bapak sudah wudu, yakin sudah wudu, tapi yang dibikin ragunya adalah batalnya atau belumnya. Maka belum. Tadi nyentuh istri apa enggak ya? Enggak, Pak. Jelas nggak? Kalau tadi megang istri apa enggak ya? Megang istri apa yang enggak ya? Kamu tadi sentuh aku enggak? Misalnya bilang ke istrinya. Enggak tahu kan. Oh berarti enggak, udah enggak. Ya Pak ya? Jadi yang ragunya ditinggal, yang yakinnya diambil.
2/3. Sholatnya ini di rakaat kedua atau rakaat ketiga. Ambil yang paling kecil, karena yang paling kecil itu pasti yang yakin. Yang ragunya kita di tiganya. 3/4, 3/4. Ambil berapa? 3. Udah makan apa belum ya? Nah, ambil yang mana tuh kira-kira? Istri 1 apa 2 ya? Istri. Nah, itu nggak tahu, kalau itu masing-masing jawabannya lah. Jadi itu hadis ini ataupun quote ini ataupun kaidah ini Nabi berikan, diterapkan di banyak lini kehidupan. Di banyak lini kehidupan. Contoh lagi, istri. Kita tadi berantem. Kita bilang sama istri kita sampai kita bilang, kayaknya tadi saya bilang sama dia, saya ceraiin. Tapi ragu, tadi saya bilang cerai atau enggak ya? Marah tadi saya. Tapi tadi ada ungkapan saya ceraikan enggak? Karena walaupun dalam kondisi marah, cerai tetap jatuh, Pak. Dalam madhab kita, walaupun marah, cerai tetap jatuh, Pak. Maka, tahu gimana tadi ya? Nah, itu ambil yang yakin, tidak pernah berkata cerai. Karena yang meragukan adalah, apakah saya ungkapkan itu atau tidak. Nah, ini silahkan diterapkan di dalam kehidupan dan di dalam fikih juga banyak sekali terapannya. Terakhir, terapan ini saya akan ambil contoh yang biasa terjadi adalah, maaf, kalau kita sholat, ketika kita ruku atau sujud, sering terasa buang angin. Maaf, kentut apa enggak ya? Kentut apa enggak tadi? Gitu ya? Ragu enggak? Ragu. Kentut apa enggak tuh berarti? Ambil yang mana? Hah? Benar. Kata Nabi Muhammad SAW, langsung dijawab kalau ini. Tapi terapan hadis ini dijawab oleh Nabi SAW, jika seandainya kalian ragu ketika kalian sedang sholat, terasa seperti keluar angin, kata Nabi. Maka jangan buru-buru kalian batalkan, hatta tasma'u sautan au tajidarihan. Sehingga engkau mendengar suara atau mendapati baunya. Masalah. Contoh, Sami Allahu liman hamidah. Kayak keluar angin. Pesan Nabi 2 cek. Yang pertama, tasma'u sautan. Hatta tasma'a sautan. Lihat, ada suaranya nggak tadi? Nah, biasanya yang ada suaranya nggak bau. Yang suaranya pelan, itu yang bahaya. Nah, kalau mendengar suara, batalkan. Tapi kalau kata Nabi, kalau kalian tidak mendengar suara, tapi ada bau, ini ada bau-bau sedikit nih. Berarti salah satu dari itu batalkan. Kalau tidak ada salah satu dari itu, lanjut sholat. Karena memang ada syaitan yang kerjanya bikin ragu orang sedang sholat, Pak. Bikin ragu orang sedang sholat. Nah, itu dengan berbagai macam cara kita sudah sholat dengan benar-benar, di akhirnya kita lupa, ragu. 3/4, 3/4, 2/3, 2/3. Emang ada setan yang kerjanya itu cuman gangguin orang sholat. Gangguin orang sholat. Nah, ini silahkan terapkan di lini-lini kehidupan. Daripada kaidah yang Nabi ajarkan, tinggalkan yang membuat engkau ragu dan ambillah perkara yang membuat engkau yakin. Di terakhir potongan hadisnya, fa inna sidqa tumaninah wal kizba ribah. Karena bahwasanya jujur itu membawa kepada ketenangan dan juga dusta itu membawa kepada kegelisahan. Jujur bawa ketenangan walaupun pahit. Dan kita sangat, sebagaimana kita menyukai orang yang jujur, kita juga membenci orang yang dusta. Kapan-kapan kita memiliki anak, diajarin jujur. Diajari jujur. Dan kami membaca dari segi psikologi, anak yang sering dimarahi nyaris dusta. Karena dia takut kalau jujur. Kalau sering dimarahi, sering ditekan, dia sering mudah untuk berkata dusta. Daripada domelin bapak, udah saya bohong aja. Nah, itu akan mencari celah-celah seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa orang yang berkata kepada anaknya, nih,
Ini padahal nggak ada apa-apa isinya, itu udah termasuk mengajari anak dusta. Kadang-kadang jujur ini, kalau bicara jujur, terakhir closing statement, kadang-kadang kita berbicara jujur, kita bicara urusan yang besar-besar. Sebenarnya jujur itu beratnya justru di urusan yang kita anggap remeh. Halo, di mana? OTW, OTW. Masih di rumah mau ke kamar mandi. Ada yang gitu, Pak? Halo? Bentar lagi sampai 5 menit lagi. Padahal di map masih 15 menit. Itu dusta juga, Pak. Kita anggap itu nggak dusta, dusta juga. Kita sedang berdusta dan nanti akan dihitung oleh Allah atas kedustaan kita. Nauzubillah min dzalik, dianggap itu biasa-biasa saja. Yang lebih fatal lagi di atas dusta adalah mengklaim amal yang dia tidak kerjakan. Ini namanya labis taubizur. Dia tidak lakukan itu dari satu kebaikan, tapi dia klaim dirinya melakukan kebaikan itu. Nah, ini lebih udah dusta, mengklaim dirinya taat, mengklaim dirinya melakukan kebajikan. Oh, itu kalau nggak ada saya yang bantu itu nggak beres acara itu. Padahal dia nggak ngerjain apa-apa. Dusta 2 kali itu, Pak. Nah, ini harap kita hati-hati dengan kedustaan-kedustaan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin untuk perihal dusta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada tentang kerjanya mengganggu Ya. Caranya. Cara supaya terlindung dari setan ketika kita sedang mau melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama memang ulama itu mengajarkan ketika kita sholat berbeda ketika kita datang tergesa-gesa dengan kita datang sebelum datangnya waktu. Beda orang yang meluangkan waktu untuk sholat dengan menunggu waktu luang sehingga baru sholat. Beda antara orang-orang yang meluangkan waktunya untuk berhadap kepada Tuhannya dengan orang-orang yang nunggu waktu luang sehingga baru bisa berhadap dengan Tuhannya. Orang yang datang ketika azan tiba berbeda dengan orang yang datang ketika qomat baru tiba. Orang yang datang sebelum azan tiba berbeda dengan orang yang datang ketika azan sudah tiba. Berbeda orang yang mempersiapkan waktu untuk berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang mencari waktu luangnya sehingga bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nilai hadapannya, jujurnya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, perbaiki wudhu. Penting. Tidak boleh tidak perbaiki wudhu. Karena Nabi berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," dan sholatnya Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan wudhu. Yang kedua, wudhu itu dari mulai kesunahannya sampai akhirnya. Jadi wudhu dengan tenang, wudhu dengan tepat, syarat rukun wudhunya tepat, minimal rukunnya tepat. Karena masih kami lihat banyak orang yang wudhu hanya ini, lalu tangannya pun tidak sampai sikunya, kakinya pun lalu buang air kecilnya masih tercecer kemana-mana. Itu sangat mempengaruhi dengan kualitas sholat, kualitas kekhusyuan sholat, kualitas jagaan protek diri daripada syaitan ketika sholat. Yang ketiga, ulama-ulama mengajarkan sebelum sholat hendaknya membaca Qul a'udzu birabbin nas, yaitu dari segi mujarrab, tidak ada hadis dari Nabi Muhammad SAW secara konkret, tapi boleh-boleh saja dibaca, atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan godaan setan ketika sholat. Yang keempat, bekali di sholat kita dengan ilmu sholat. Kupas tuntas sholat, baca buku tentang sholat, dengarkan video tentang sholat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, sehingga kita tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang dapat kita ragu. Apa pedang pemutus ragu? Yakin.
Yakin itu lahir dari apa? Dari ilmu. Ketika kita punya bekal ilmu, oh begini berarti nggak boleh, oh begini nggak boleh. Berapa banyak terjadi permasalahan di masjid-masjid antara DKM yang satu dengan DKM yang lain, antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lain, karena tidak berbekal ilmu. Maka terjadilah gesekan-gesekan sana. Kalau semua dikembalikan kepada ilmu, cari referensi buku dan kitabnya, cari perkataan, selesai kiranya. Itu mungkin 4 yang bisa memprotek diri kita daripada keraguan-raguan ketika sholat. Tapi jangan karena kita ragu kita berhenti. Kadang-kadang ragu itu tanda kita punya iman. Halo? Kalau yang nggak sholat ragu nggak lagi wudhu? Ya apa yang mau diraguin, Pak? Apa yang mau diwaswasin, Pak? Jadi wah ragu itu bagus juga kadang-kadang. Saya emang nggak mau sholat takut ragu. Wah gimana itu urusan. Tapi ragu yang berlebihan itu bisa berbahaya, Pak. Saya pengalaman pribadi punya teman waktu kami sedang belajar di negara Arab, kami sedang belajar di sana. Itu saya satu rumah dengan orang negara-negara lain. Ada teman saya satu dari Thailand Selatan ya, Patani. Agak aneh nih teman kita. Bahasanya sekarangnya agak lain. Sholat itu, kita mau sholat itu kita di tengah rumahnya besar, asramanya besar, di tengah itu ada seperti hall gitu untuk sholat berjamaah. Saya waktu satu ketika saya mau ke warung, mau satu yang saya beli di warung, ini teman saya lagi sholat. Allah, 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 susah Pak masuknya Pak. Allah, Allah, Allah. Ada nggak kita punya teman gitu? Masuknya susah Pak. Akbar. Itu saya keluar, saya lihat dia lagi sholat. Saya keluar dari tempat tinggal itu, saya balik beli barang, saya balik lagi masuk, masih Allah, Allah, belum selesai Pak. Aneh ini saya bilang. Seminggu, 2 minggu, hampir sebulan. Saya tanya itu situ kemana nggak kelihatan. Pulang Auza'i katanya. Mau kenapa pulang? Gila katanya sekarang. Gila Pak. Jadi gila dipulangkan oleh teman-temannya ke negaranya. Hati-hati yang takbirnya susah-susah, takut gila doang saya aja. Tapi nggak semuanya ya, mungkin dia kelas berat mungkin ragunya itu. Jadi berbahaya. Ada lagi teman itu ragunya itu kepalang ragu Pak, ketika wudhu itu celananya itu harus naik sampai atas betis Pak, atas paha berarti ya, sampai paha. Tuh takut ya kalau keluar kamar mandi. Sudah Pak, zohirnya saja Pak, kita siram, jadi kok keraguan. Buang air kecil. Disunnahkan ketika kita buang air kecil, tangannya setelah tangan kita cuci, kita percikkan Pak ke celana kita Pak. Tret. Supaya apa? Supaya ketika kita keluar dari kamar mandi, ini air apa ya? Jangan-jangan kencing. Enggak, ini air percikan tangan tadi. Begitu Pak. Saking seperti itunya sunnahnya kita. Supaya hilangkanlah keraguan-keraguan itu. Jangan harus kita buka puasa nih. Udah masuk itu azan. Tunggu. Belum gelap. Berlebih ini. Oper. Itu yang nggak boleh. Tapi ragu itu saya kembalikan lagi, ragu itu tanda sedikit cercah keimanan di situ. Tapi kalau over bisa membuat orang menjadi gila. Ini Allah. Astagfirullahaladzim, panjang kali. Yang wajib itu apa sih? Zohor aja nih tadi sholat wajib. Nggak perlu panjang-panjang. Usolli fardhu zuhri. Saya niat sholat fardu zuhur. Yang mau ikut mazhab Syafi'i, begitu takbir masuk 3 itu aja. Saya niat sholat fardu zuhur. Jadi nggak usah pakai mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya itu bolehlah kalau kita ngajari anak kita masih SD, masih MI. Kalau yang ini sholatnya udah berkali, udah dari kecil nih sholatnya nih. Kelas cepat aja Pak. Saya niat sholat fardu zuhur. Kalau ikut imam. Berapa detik itu kira-kira? Coba Bapak wajibnya cuma 3 itu. Kalaupun ingin sholat tahajud, saya niat sholat sunnah. Jadinya tahajud itu Pak. Nih,
saya niat sholat fardu zuhur. Coba Bapak ngomong begitu di dalam hati ya. Saya yang takbir. Saya niat sholat fardu zuhur. Allahu Akbar. Masuk nggak tuh? Masuk udah lah. Mau usah pakai. Allah, saya niat sholat fardu zuhur, ikut imam, menghadap kiblat, imamnya Ustadz Peri, di sebelah kanan saya. Panjang kali. Ya Pak ya? Udah yang ragu-ragu begitu takbir tuh, jangan lagi diulang itu. Nah, saya niat sholat fardu zuhur. Itu udah jadi, itu sudah sesuai dengan ajaran dan arahan para ahli fikih dari madhab kita yang mayoritas Imam Syafi'i. Tapi yang mustaqbilal kiblah boleh ada, boleh enggak, Pak. Menghadap kiblat adaan ataupun segala itu ada, enggak usah lah itu panjang-panjang. Walaupun sebenarnya kalau ikut keluar lagi ke madhab yang lain, Bapak tadi dari wudhu ke sini mau ngapain? Hah? Halo? Jawablah. Bapak dari tempat wudhu ke sini mau ngapain? Ada nggak Bapak yang itu udah niat itu kata sebagian ulama? Ada nggak Bapak sekarang yang dari rumah datang ke kantor mau tidur? Udah ada. Udah berangkat ngidupin motor tuh mau kemana? Mau kantor mau ngapain? Mau ngopi? Kerjalah. Pakai niat nggak? Bismillahirrahmanirrahim, saya niat bekerja untuk mencari nafkah. Ada nggak begitu? Nggak ada. Tapi kalau ditanya mau ngapain? Oke ya. Saya niat sholat fardu zuhur. Udah selesai udah. Nggak sampai berapa detik gitu Pak. Allah, saya niat sholat fardu akbar. Masuk udah. Ada yang Allahu Akbar. Oh, ya Allah ya Karim. Kesian kali itu, ragu itu, penyakit ragu. Perisainya apa tadi? Proteknya pakai ilmu, Pak. Kalau tahu sebenarnya yang diharuskan oleh ulama mazhab Syafi'i, saya niat sholat fardu zuhur, jadi itu barang. Ya, itu perihal terkait dengan keraguan-raguan. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita tutup. Ada lagi? Ya, monggo monggo. Oke. Untuk perihal dosa kita bohong sama orang, kalau kita minta maaf, ulama mengatakan tidak perlu diperinci. Minta maaf dosa orang, ngomongin orang, kita minta maaf secara umum saja sama orangnya. Jangan kita perinci kesalahan kita sama dia. Ini lebaran kan momentum itu di Indonesia itu momentum Pak. Momentum pengguguran dosa kalau bahasa saya itu. Silaturahim halal bihalal itu paling enak. Karena ada sebagian orang tuh susah dan gengsi untuk minta maaf, nggak ada momen. Indonesia itu, bumi pertiwi yang kita cintai, punya budaya maaf-maafan ketika lebaran. Bapak cari di seluruh dunia nggak ada Pak. Seluruh dunia nggak ada Pak. Saya boleh garansi itu. Cuma di Indonesia ada halal bihalal. Momentum kita minta maaf ke istri Pak. Kalau kita gengsi. Atau kalau ibu-ibu yang gengsi minta maaf sama suami, itu momentum. Ulama mengatakan dan tidak perlu diperinci Ustaz. Maafin saya ya atas kesalahan saya yang pernah saya lakukan ke kamu ya. Maafin ya. Ya udah, clear. Udah. Jangan diperinci. Maafin ya. Kemarin sebelum puasa saya ngomongin kamu di kantor sama si Anu. Saya jelek-jelekin kamu. Saya bilang kamu ini begini-begini. Itu nggak jadi diminta dikasih maaf, jadi berantem Pak kita. Betul nggak? Ya udah umum aja. Umum aja. Saya mintain maaf secara umum. Jadi nggak perlu diperinciin ya. Kalau terkait dengan hutang, karena ada take give, ada yang diambil gitu. Maka karena ada benda, itu wajib dibayarkan. Kecuali orang yang punya utang membebaskan, atau yang dihutangi membebaskan. Ya udah, kamu saya maafin. Nah, itu clear. Itu clear. Kamu saya anggap lunas hutangnya. Itu clear. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak lah.
Hutang itu akan ditagih terus sampai hari kiamat nanti. Walaupun hanya korek. Teman-teman pada nongkrong tuh, koreknya dibawa pulang sama temennya. Kena juga itu Pak. Itu kena Pak. Ataupun ibu-ibu rumah tangga, sendoknya nggak dibalikin, minjem gelas. Atau kalau bapak-bapak ini, bapak-bapak kekinian, minjem obeng sama tetangga, nggak balik lagi. Nanti nyari obeng di akhirat susah Pak. Balikin aja Pak. Gergaji, kadang-kadang kita minjem tangga sama tetangga. Tangga itu nggak dibalikin lagi, tetangganya mau nagih, malu, cuma obeng kok ditagih. Nah itu semuanya akan dimintakan pertanggung jawabannya. Kalau yang berupa hak adami umum, mintain maaf. Kalau untuk hutang tetap harus dibalikan. Itu mungkin Pak yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada suplemen-suplemen pengetahuan baru dan mudah-mudahan kita dibiasakan terbiasa untuk bisa jujur. Karena pada hakikatnya jujur itu tidak bisa selesai pulang kajian ini Bapak langsung menjadi orang yang jujur 100%. Tapi kita butuh yang namanya mujahadah, menempa diri untuk terbiasa jujur. Maka hadis Nabi yang awal pertama kali dikatakan, orang itu terbiasa untuk jujur sehingga masuk ke kategori orang-orang yang ahli jujur. Itu terbiasa dusta sehingga masuk ke dalam kategori tukang bohong. Nah, ini yang perlu kita amati, bahwasanya kejujuran tidak terlahir dalam satu hari, tapi mencari circle yang jujur serta berkata jujur, berupaya untuk jujur. Masih ada bohong-bohongnya dikit, upayakan jujur sehingga kita termasuk orang-orang yang benar-benar jujur. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir dzunubana wastur 'uyubana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala mahabbatik wa 'ala ibtigha'i mardatik. وسوك على درب نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا مقل يا الله إننا فقراء وأنت الغني الحميد. يا الله إننا ضعفاء وأنت الغني الحميد. فانصرنا واكفنا يا الله يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين.